Baik, selamat siang untuk semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Saiful Sairan, biasa disapa Herbin, NIM 23120113, Prodi Teknik Informatika Serata 1, kelas F, berkuliah di Istiqomah Melinda Kupang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas. Untuk memenuhi tugas komputasi awal dan big data, berikut saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan data atau visualisasi data dan karakteristik data. Definisi dari karakteristik data itu adalah penggunaan data untuk menghasilkan informasi dan wawasan yang berguna telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Visualisasi data menjadi alat penting untuk memahami tren dan pola dalam data yang semakin kompleks. Nah, selain itu, konsep big data muncul sebagai tantangan baru bagi organisasi untuk mengelola dan menganalisis volume data yang sangat besar. Baik, definisi dan sejarah dari perkembangan data itu sendiri. Data telah ada sejak zaman kuno, dicatat dalam berbagai bentuk seperti tulis tangan dan piktogram. Perkembangan teknologi secara signifikan meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data dalam jumlah yang besar. Munculnya komputer, internet, dan sensor digital telah mengubah landscape data dalam dunia modern sekarang. Baik, jenis-jenis visualisasi data. Yang pertama ada visualisasi tradisional. Nah, dalam visualisasi tradisional ini terdiri dari grafik bintang, lingkaran, garis, dan scatter plot, yang merupakan bentuk visualisasi data yang umum digunakan untuk menyampaikan informasi secara efektif. Yang kedua ada visualisasi interaktif. Dalam visualisasi interaktif ini, perkembangan teknologi memungkinkan visualisasi data yang lebih dinamis seperti dashboard interaktif, infografis, dan peta digital yang dapat dieksplorasi oleh pengguna. Yang berikut pentingnya visualisasi data. Pentingnya visualisasi data dalam kehidupan kita sehari-hari adalah untuk memahami pola dan tren, komunikasi yang efektif, dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dalam pengambilan pola dan tren, visualisasi data memungkinkan pengidentifikasian pola, tren, dan outlier yang tidak mudah dilihat dalam data mentah. Kalau dalam komunikasi yang efektif, visualisasi data berfungsi untuk grafik dan diagram dapat menyampaikan informasi secara jelas dan menarik dibandingkan sekedar angka dan teks. Kalau dalam pengambilan keputusan berbasis data sendiri, visualisasi data mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik dengan memberikan wawasan yang mudah dipahami. Yang berikut teknik visualisasi data dasar. Itu terdiri dari grafik garis yang menampilkan tren data yang berubah dari waktu ke waktu, grafik batang untuk membandingi nilai-nilai kategorikal atau dalam satu dimensi. Yang berikut grafik lingkaran untuk menunjukkan komposisi atau proporsi secara keseluruhan. Yang berikut scatter plot untuk mengidentifikasi hubungan atau pola pada dua variabel. Yang berikut tren visualisasi data terkini. Itu terdiri dari dashboard interaktif, yaitu alat visual yang menyediakan informasi real time dan memungkinkan eksplorasi data secara dinamis. Yang berikut storytelling data untuk mengemas data dalam bentuk narasi dan untuk menyampaikan wawasan dan pesan yang lebih bermakna dan realitas tertambah. Itu berfungsi untuk memvisualisasikan data dalam lingkungan virtual atau campuran untuk pengalaman yang lebih interaktif. Baik, yang berikut kita masuk kepada pengertian big data. Pengertian big data sendiri mengacu pada volume, variasi, dan kecepatan data yang sangat besar yang melebihi kemampuan teknologi tradisional untuk menangani dan menganalisis. Fenomena ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital yang menghasilkan data dalam jumlah yang masif dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, dan perangkat IoT. Yang berikut kita masuk kepada karakteristik big data, yaitu volume, variasi, dan kecepatan. Volume sendiri adalah ukuran data yang sangat besar, mencapai skala tera atau exabyte, yang melebihi kemampuan penyimpanan dan pemrosesan komputer tradisional. Variasi sendiri adalah jenis data yang beragam, termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur seperti teks, gambar, video, dan data sensor. Yang berikut kecepatan. Kecepatan adalah laju yang masuk dan dihasilkan yang membutuhkan pemrosesan real time untuk mendapatkan wawasan yang relevan. Baik, yang berikut ada manfaat dan tantangan dari big data.
Manfaat dari big data sendiri adalah untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, optimalisasi operasional, pengembangan produk dan layanan yang lebih baik, dan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Tantangan dari big data sendiri adalah pengelolaan data yang kompleks, keamanan dan privasi data, kekurangan keterampilan analitik, dan investasi teknologi yang besar. Baik, visualisasi data sendiri memiliki peran tersendiri dalam mengelola big data, yaitu eksplorasi, komunikasi, dan analisis. Eksplorasi sendiri adalah visualisasi yang membantu mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan tersembunyi dalam dataset besar dan kompleks. Komunikasi adalah visualisasi untuk menyederhanakan presentasi data yang rumit menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Dan analisis itu sendiri merupakan visualisasi yang memungkinkan pengujian hipotesis, identifikasi korelasi, dan pembuatan keputusan berbasis data. Baik, demikian hasil presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih.